Halo teman-teman mahasiswa peserta kelas komunikasi terapan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang profesi public relations. Apa itu public relations? Public relations adalah sebuah fungsi manajemen komunikasi yang menghubungkan antara organisasi dengan publiknya. Publik yang dimaksud di sini adalah publik internal dan publik eksternal. PR dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan supaya organisasi atau perusahaan itu bisa membangun dan menjaga citra atau image positif mereka, sehingga tetap mendapatkan kepercayaan dari publik yang dilayaninya. Oleh karena itu, public relations memiliki tanggung jawab utama untuk menghubungkan antara organisasi dengan perusahaan, serta mengelola proses komunikasi yang ada, sehingga berlangsung dua arah, antara organisasi dan perusahaan dengan beragam jenis organisasi yang dilayaninya, yang masuk dalam publik dari perusahaan itu sendiri. Nah, atas tanggung jawab public relations yang seperti itu, maka apa saja aktivitas dari seorang public relations? Setidaknya ada 3 aktivitas utama. Yang pertama, seorang public relations akan memainkan peran sebagai media relations, yakni berhubungan dengan media dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan publikasi, seperti membuat press release, kemudian membuat pertemuan atau jumpa dengan wartawan, jumpa pers untuk hal-hal atau kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian aktivitas berikutnya yang banyak dilakukan oleh seorang public relations adalah melakukan riset pasar. Aktivitas yang satu ini tidak banyak diketahui oleh kita karena dilakukan oleh seorang public relations secara internal atau di dalam perusahaan itu. Tujuannya supaya perusahaan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk publiknya berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Public relations lah yang menghadirkan realitas itu kepada perusahaan sehingga perusahaan bisa menciptakan produk, strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan dan mencapai tujuannya. Kemudian yang terakhir yang banyak dilakukan oleh seorang public relations adalah membuat perencanaan kampanye. Mulai dari aktivitas perumusan strategi, implementasi, hingga evaluasi dari kampanye itu sendiri. Nah, dari aktivitas itu, siapakah publik yang sebenarnya dilayani oleh public relations atau seorang public relations? Ada 2, yakni publik internal dan publik eksternal. Nah, kita akan belajar untuk mengenali lebih lanjut siapa publik internal dan siapa publik eksternal. Untuk mengenalinya, kita akan mengetahui lebih dulu aktivitas yang dilakukan oleh public relations dalam rangka menjalin hubungan dengan kedua publiknya itu. Maka kita akan bertemu yang pertama dengan hubungan internal. Hubungan internal adalah kegiatan public relations untuk membina hubungan dengan publik internal mereka, seperti karyawan, manajer, top manajemen, dan juga para pemegang saham, supaya apa? Supaya citra dan reputasi perusahaan tetap positif. Hubungan internal ini juga bertujuan untuk membina
hubungan lebih lanjut dengan para stakeholder internal, sehingga ada rasa memiliki terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua adalah hubungan eksternal. Untuk memahami siapa publik eksternal, kita akan mempelajari kegiatan public relations dalam melakukan hubungan dengan publik eksternalnya. Ada beberapa hubungan eksternal di sini. Seperti yang pertama adalah hubungan dengan distributor. Di sini public relations membantu distributor supaya mereka dapat meningkatkan penjualan, termasuk membantu mereka di dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan pemasok atau supplier. Di sini, public relations membina kepentingan dari pemasok supaya pemasok atau supplier tetap dapat memposisikan perusahaan sebagai mitra mereka yang baik, sehingga mereka atau para pemasok tidak pindah ke perusahaan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah hubungan komunitas. Di sini, public relations menjalin hubungan dengan komunitas warga di mana perusahaan tersebut berada. Contoh, perusahaan rokok, maka public relations-nya akan menjalin hubungan dengan komunitas petani tembakau di sekitar wilayah perusahaan tersebut berada. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah hubungan pemerintah. Nah, public relations membina hubungan dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sesuai dengan bidang kerja perusahaan. Supaya ketika ada kebijakan dari pemerintah, perusahaan bisa menyesuaikan diri dengan baik. Lalu selanjutnya adalah hubungan konsumen atau hubungan pelanggan. Public relations membantu perusahaan untuk menjalin hubungan erat dengan pelanggan, sehingga bisa membantu perusahaan dalam rangka mempertahankan loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan tetap bersama-sama dengan perusahaan dengan berbagai macam produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Kemudian hubungan eksternal yang terakhir adalah hubungan media. Public relations membangun hubungan dengan media supaya perusahaan bisa menciptakan publisitas yang positif terhadap dirinya, sehingga image atau citra dari perusahaan tetap terjaga secara positif. Nah, dari kedua aktivitas hubungan yang dilakukan oleh seorang public relations, yakni hubungan internal dan hubungan eksternal, keterampilan umum seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang public relations? Ada beberapa. Yang pertama, seorang public relations harus mampu membuat press release atau materi lainnya untuk dipublikasikan di media massa. Entah itu media cetak, media elektronik, maupun media online. Yang kedua, seorang public relations harus mampu mengelola website dan berbagai akun media sosial resmi dari perusahaan tersebut, supaya hubungan dengan publiknya tetap terjaga dari informasi-informasi yang diberikan lewat website atau akun resmi media sosial perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, seorang public relations harus mampu melakukan riset untuk mendukung tujuan perusahaan. Sebagaimana tadi juga sudah saya terangkan di awal, bahwa salah satu aktivitas yang umum dilakukan oleh seorang public relations adalah melakukan riset. Kemudian yang keempat, seorang PR dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman
sosial, budaya, dan politik masyarakat, khususnya di mana perusahaan tersebut berada. Supaya perusahaan tetap bisa eksis di tengah perubahan sosial, perubahan budaya, dan perubahan politik yang sangat mungkin terjadi di masyarakat. Dan terakhir, keterampilan umum yang harus dimiliki oleh seorang public relations adalah mampu merancang kampanye komunikasi dengan target yang terukur, sehingga bisa dihitung dan dilihat seberapa besar capaian atas kampanye komunikasi yang sudah dilakukan oleh seorang public relations. Nah, kesemua hal itu kemudian menjadikan profesi public relations menjadi menarik. Tentu saja ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang public relations. Maka di era informasi ini, seorang public relations harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Dan itu dilakukan dengan menambah kompetensi yang ada, sehingga seorang public relations memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, lalu kemampuan untuk mengoperasikan media-media digital, lalu memiliki kemampuan melakukan analisis, menulis konten, merancang sebuah konten, lalu juga membangun jaringan, termasuk juga mempertahankan relasi yang positif yang terbentuk antara publik, perusahaan, dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, tantangan berikutnya adalah kreativitas. Seorang public relations dituntut untuk kreatif supaya terus bisa memahami tren global. Sehingga apa yang dihasilkan oleh seorang public relations tetap relevan dengan situasi kekinian. Dan terakhir, tantangan yang dihadapi oleh seorang PR atau Public Relations Officer adalah soal integritas. Bagaimana Public Relations dituntut untuk memiliki tata kelola yang baik, sehingga dalam proses menjalankan fungsinya tidak melakukan hal-hal yang membuat perusahaan kemudian memiliki citra negatif atau bahkan juga melanggar hukum. Karena jika itu terjadi, maka kepercayaan publik terhadap perusahaan akan turun dan seorang public relations bisa dikatakan menemui kegagalan di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Demikian materi kita tentang public relations pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan saya, dan kita akan berjumpa lagi di kelas mata kuliah komunikasi terapan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.